Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang sadar akan tujuan, di mana tujuan tersebut adalah suatu harapan yang diinginkan seperti hasil belajar yang baik, pengalaman belajar yang berkesan, serta prestasi yang diperoleh siswa. Namun, untuk memperoleh hal tersebut perlu adanya motivasi belajar yang didapatkan oleh siswa, seperti membangun motivasi belajar dalam diri sendiri ataupun motivasi belajar yang diberikan para tenaga pendidik hingga munculnya peran sosial dan lingkungan yang membangun. Oleh karena itu, kami kelompok F akan memaparkan video yang mencakup hal mengenai motivasi belajar. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Motivasi Belajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Alfitri Salsaiswan sebagai moderator dan 3 rekan saya yang nantinya akan menjelaskan lebih jauh mengenai presentasi kami. Pemateri pertama bernama Yusrianti akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi belajar. Pemateri kedua Musfira Febrianti Malik akan menjelaskan definisi dan tujuan motivasi belajar. Dan terakhir pemateri ketiga Najmatul Asma yang akan menjelaskan ciri-ciri dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Yang pertama, menurut Hamzah B. Uno, motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Yang kedua, menurut Sumadi Suryabrata, motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut McDonald, motivasi itu merupakan suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Munandir, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan disposisi atau kapabilitas pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu. Yang kelima, menurut Abu Ahmadi, belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau perbuatan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Yang keenam, menurut Wolford, motivasi adalah sesuatu perubahan energi yang terdapat pada diri siswa yang mendorong siswa ingin melakukan hal yang ingin dicapai, sesuatu yang membuat siswa tersebut tetap ingin melakukannya dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Setelah mengetahui pengertian motivasi belajar, selanjutnya kita perlu mengetahui definisi dari motivasi belajar.
Motivasi belajar menurut Sardiman ialah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Dari definisi tersebut, artinya motivasi belajar dapat menimbulkan kekuatan dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Namun, bagaimana agar murid bisa memperoleh motivasi belajarnya? Jawabannya dengan menentukan dan mempunyai tujuan. Oleh karena itu, menurut UNO, ada 6 indikator untuk memperoleh tujuan motivasi belajar. Yang pertama, adanya hasrat dalam diri siswa untuk berhasil. Keberhasilan itu disebut prestasi, sehingga siswa memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, adanya dorongan belajar. Hasrat yang dimiliki siswa belum bisa membawanya dalam keberhasilan yang diinginkan, maka tekun dalam menyelesaikan tugas bisa membuatnya mendapat nilai yang bagus dari guru. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita. Prestasi yang dimiliki siswa dapat membuatnya semakin tekun sehingga menimbulkan harapan-harapan baru dan cita-cita yang diinginkan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Penghargaan yang diberikan bisa menjadi lebih efektif untuk menimbulkan semangat baru dan terus meningkatkan motivasi belajarnya. Penghargaan bisa berupa hadiah ataupun pujian yang diberikan oleh orang tua ataupun guru sebagai bentuk apresiasinya. Yang kelima, adanya daya tarik dalam proses belajar. Suasana yang membosankan dapat mengurangi minat siswa dalam belajar, sehingga perlu adanya jeda, permainan, ataupun simulasi agar membantu mengingat pelajarannya. Sehingga kegiatan lebih berkesan dan murid akan selalu aktif untuk berpartisipasi dalam kelas. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Apapun kegiatan yang dilakukan, jika membuat seseorang tidak nyaman dan sulit fokus, maka tidak ada ketertarikan dalam belajar. Oleh karena itu, rasa nyaman, aman, dan kebersihan pada lingkungan belajar diperlukan untuk membangkitkan motivasi belajar murid. Ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman. Pertama, tekun menghadapi tugas, artinya dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Kedua, ulet menghadapi kesulitan, artinya tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, artinya tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak kriminal, amoral, dan sebagainya. Keempat, lebih senang bekerja mandiri. Kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, artinya hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif. Keenam, dapat mempertahankan pendapatnya, artinya kalau sudah yakin akan sesuatu. Ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Syamsu Yusuf, motivasi belajar dapat timbul karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Pertama, faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik meliputi nutrisi atau gizi, kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik terutama panca indera. Kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang intrinsik atau yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor ini menyangkut kondisi rohani siswa. Faktor eksternal. Pertama, faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. Faktor sosial meliputi guru, konselor,
teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain-lain. Kedua, faktor non-sosial. Faktor non-sosial merupakan faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar siswa. Faktor non-sosial meliputi keadaan udara seperti cuaca panas atau dingin, waktu seperti pagi, siang, atau malam, tempat seperti sepi, bising, atau kualitas sekolah tempat belajar, dan fasilitas belajar seperti sarana dan prasarana. Menurut Damyati dan Mujiono, ada beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan sepanjang hayat. Cita-cita siswa untuk menjadi seseorang akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku belajar. Kedua, kemampuan belajar. Kemampuan belajar meliputi berbagai aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi biasanya lebih termotivasi dalam belajar, karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses dan karena kesuksesan akan memperkuat motivasinya. Ketiga, kondisi jasmani dan rohani siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani dapat mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, mengantuk, atau kondisi emosional siswa seperti marah-marah akan mengganggu konsentrasi atau perhatian belajar siswa. Keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal atau keluarga, lingkungan pergaulan atau teman sebaya, dan kehidupan masyarakat. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar dapat diperkuat. Contohnya, lingkungan ini yaitu masyarakat tempat tinggal maupun sekitarnya. Kelima, unsur-unsur dinamis belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah, dan bahkan hilang sama sekali. Unsur dinamis pada siswa terkait kondisi siswa yang memiliki perhatian, kemauan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup yang diberikan oleh lingkungan siswa. Keenam, upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa, dan mengatur tata tertib di kelas atau sekolah. Kesimpulan pada presentasi kami adalah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Adapun tujuan motivasi belajar diantaranya adanya hasrat keinginan berhasil yang disebut prestasi, adanya dorongan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menjadi daya tarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Motivasi belajar ini juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor fisik dan psikologis, dan faktor eksternal terdiri dari sosial dan non-sosial. Pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi dapat teman-teman tambahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Serta pertanyaan ataupun kegiatan diskusi bisa ditulis pada kolom diskusi di Syam Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.